Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Savanagata dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam keluarga beserta cara penyelesaiannya. Eh, Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Namun terkadang sebagai seorang manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu terjadinya konflik dalam keluarga dan ini bisa berakibat fatal, terutama jika dibiarkan berlarut-larut, bahkan bisa mengakibatkannya hancurnya rumah tangga dan keluarga. Beberapa masalah bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan sebaiknya baik suami maupun istri harus bisa menyikapi dengan kepala dingin. Konflik dalam keluarga bisa muncul dari beberapa faktor. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa faktor yang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Yang pertama itu cemburu. Cemburu memang tanda cinta, namun cemburu berlebihan bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Istri maupun suami bisa saling mencemburui dan terkadang hal ini sulit untuk dihindari. Sebaiknya pahami dulu situasi dan siapa yang Anda cemburui, karena bisa jadi kecemburuan tersebut tidak beralasan. Rasa percaya pada pasangan adalah dasar dari rumah tangga yang harmonis. Selain itu, cemburu juga bisa dihindari dengan saling menjaga perasaan baik suami maupun istri. Tidak hanya berlaku pada pasangan suami istri, anak pun bisa merasa cemburu satu sama lain, terutama jika sang anak merasa ia diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya. Yang kedua itu ada perbedaan pendapat. Setiap kepala mesti memiliki perbedaan pendapat. Terlebih pasangan suami istri, perbedaan pendapat bisa muncul kapan saja dan bahkan menyangkut hati. Hal-hal kecil perbedaan pendapat ini sebaiknya disikapi dengan kepala dingin dan dibicarakan secara baik-baik untuk mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Yang ketiga ada permasalahan ekonomi. Dewasa ini di mana materialisme sedang merajalela. Masalah ekonomi sering menjadi momok bagi kehidupan rumah tangga seseorang. Tidak heran jika kita sering menyaksikan pemberitaan di televisi atau di koran, di mana seorang suami tega membunuh istrinya karena sang istri terlalu banyak menuntut, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sebaiknya dihindari karena bagaimanapun rezeki yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cobalah untuk mengerti keadaan masing-masing dengan tetap berusaha mencari jalan keluarnya. Perlu diketahui bahwa sudah merupakan kewajiban suami terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhannya dan suami harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Namun apabila sang suami sudah berusaha dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, istri harus menerima dan bersabar. Kemudian yang keempat ada privasi. Masalah privasi juga bisa memicu konflik dalam keluarga. Seorang anak biasanya ingin agar privasinya dihargai dan tidak ingin terlalu dikekang oleh orang tua. Orang tua yang terlalu mengekang anak-anak akan membuat sang anak tidak merasa nyaman dan biasanya ia akan memberontak di kemudian hari. Memang sebagai orang tua sebaiknya mengawasi dan menjaga anaknya, namun berikan juga ruang privasi untuknya, di mana ia bisa melakukan segala sesuatu, namun dalam konteks yang positif. Yang kelima ada perbedaan agama. Tidak jarang dalam satu keluarga, kita menemui anggota keluarga yang berbeda keyakinan atau agama. Konflik bisa saja terjadi, namun bisa dihindari jika setiap anggota keluarga menghormati perbedaan keyakinan tersebut. Yang keenam itu kurangnya kasih sayang. Siapapun baik suami, istri maupun anak dalam sebuah keluarga akan merasa tidak dihargai jika kurang mendapatkan rasa kasih sayang. Anak yang kurang mendapat perhatian orang tuanya karena sibuk bekerja bisa merasa kesepian dan akhirnya ia akan menuntut hal lain. Hal ini bisa menjadi konflik dalam keluarga. Tengok saja kasus yang banyak menimpa anak-anak saat ini. Dimungkinkan karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tuanya. Kemudian yang ketujuh itu kurangnya komunikasi. Keluarga yang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing dan pekerjaannya masing-masing
dan tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu terjadinya konflik. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi yang baik adalah kunci terjaganya keharmonisan dalam keluarga. Maka dari itu, setiap anggota keluarga harus bisa menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Faktor yang terakhir ada perselingkuhan. Perselingkuhan dalam rumah tangga adalah hal yang haram dilakukan oleh pasangan suami istri manapun dan bisa mengarah pada perbuatan zina. Perselingkuhan bisa menimbulkan konflik yang besar dalam keluarga, bahkan memicu timbulnya perceraian atau jatuhnya talak. Perselingkuhan bisa terjadi manakala suami memiliki wanita idaman lain ataupun sang istri yang berhubungan dengan pria lain. Perilaku istri yang menjalin hubungan dengan pria lain dapat dikategorikan sebagai perilaku nusyuz atau membangkang pada suami, dan perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya istri, suami pun bisa berselingkuh, dan itu adalah salah satu ciri-ciri suami durhaka terhadap istri. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik dalam keluarga. Yang pertama itu bicarakan masalah yang muncul di waktu yang tepat dan usahakan agar saat membicarakan masalah tersebut tidak dalam keadaan marah. Setiap masalah pasti ada solusinya dan hanya perlu dibicarakan dengan baik-baik. Sebaliknya, hindari membicarakan masalah yang berat saat larut malam atau saat pasangan maupun anak sedang melakukan aktivitas yang lain. Hal ini bisa memicu timbulnya konflik baru dalam keluarga. Yang kedua, usahakan agar Anda membicarakan masalah dengan lemah lembut dan tanpa kata-kata yang bisa menyakiti hati anggota keluarga yang akan Anda ajak bicara, dan berterus teranglah. Jangan berbohong, memaki, menyebut nama dengan nada yang keras, maupun melakukan kekerasan fisik. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperparah konflik yang sedang terjadi. Ingatlah juga bahwa seorang istri harus selalu menuruti perintah suaminya, karena hal itu adalah salah satu kewajiban istri terhadap suami, dan hukum melawan suami menurut Islam adalah haram. Kemudian yang ketiga, pikirkan jalan keluar yang terbaik yang bisa diambil oleh semua pihak dengan saling menghormati pendapat masing-masing. Bila perlu, mintalah nasihat mediator atau orang lain yang kiranya cukup berpengalaman dan dianggap memiliki kemampuan untuk meredam masalah yang terjadi dengan mengambil jalan tengah. Yang terakhir, lakukan hal yang telah disepakati bersama dan berusahalah untuk menempatinya, karena jalan keluar yang telah disepakati bersama adalah keputusan terbaik yang bisa diambil untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Dan berusahalah untuk selalu membangun rumah tangga dalam Islam dan dilandasi dengan dasar agama yang kuat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.